Besakih ini terdiri dari 11 banjar dinas. Yang jumlah penduduknya kurang lebih kalau laki-lakinya sekitar 4.000 sekian dan wanitanya sekitar 3.000 sekian. Sehingga jumlah penduduk kami yang tercatat sampai saat ini 7.844. Kalau mata pencarian masyarakat Besakih itu terdiri dari pertanian, terus yang kedua peternakan, yang ketiga itu adalah pariwisata. Kalau di pariwisata itu kita bisa persentasekan paling hanya 5% yang bekerja di pariwisata di internal Besakih. Selainnya itu lebih banyak ke pertanian dan peternakan. Kita di sini mempunyai contohnya, kita ambil dari pertanian, kita punya edelweiss, kita punya bunga mitir namanya, yang di lain sisi kalau di lebih lagi itu ke sayur. Dengan hasil pertanian yang kita punya itu bisa menghidupi masyarakat yang ada di sebelah timur, sebelah barat ini semua hasilnya pertanian dan peternakan, sehingga mereka bisa hidup dengan maksimal berdasarkan hasil dari pertanian dan peternakan itu. Di sisi lain kita juga punya pariwisata, yang di Besakih ini pariwisata ini kita ada di Komplek Pura Agung Besakih. Bali khususnya kita tidak akan bisa terlepas dari konsep Trihita Karana tadi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Trihita Karana itu berarti 3 komponen terwujudnya kebahagiaan. Jadi 3 komponen utama dalam terwujudnya kebahagiaan ini terdiri dari yang pertama itu parhyangan, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dalam hal ini Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pawongan, hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga adalah palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar. Dan di lain sisi juga kita punya hutan desa. Kita dikasih hutan desa, dikasih izin kementerian oleh LHK itu tahun 2017 sejumlah 187 hektar. Yang hutan desa ini juga kita akan peruntukkan sebagai tempat wisata. Sehingga kita di sini semua yang kita punya di Besakih ini tentunya di masa yang akan datang kita akan pasti manage dari sekarang, persiapkan, dan kita tentunya dengan adanya pelatihan terhadap humannya atau orangnya agar nanti mereka lebih profesional di kemudian hari. Karena tidak mungkin kita bahagia kalau kita berhubungan baik dengan Tuhan, berhubungan baik dengan sesama kita, kemudian alam kita rusak. Tidak akan muncul kebahagiaan. Demikian juga halnya, alam kita jaga, hubungan antar manusia kita jaga, tetapi hubungan dengan Tuhan tidak ada. Itu pasti juga tidak akan terwujud kebahagiaan. Jadi adat dan budaya masyarakat Indo Bali dan desa adat kami tidak bisa dilepaskan dari Trihita Karana itu sendiri. Pura Agung Besakih dibangun oleh Resi Markandeya yang datang pada tahun 1011 Saka, atau dalam bahasa Purana disebut Sasi Wak Sasi Saka. Sasi itu 1, Wak itu 1, dan Sasi juga 1. Jadi 111 Saka. 1011 Saka, maka Resi Markandeya datang untuk kali kedua. Karena kali pertama beliau mengalami kegagalan. Dan di sini beliau menanam Pancadatu. Ini saya ceritakan yang kedua kalinya. Karena yang waktu pertama kali misi beliau itu gagal lantaran tidak mengadakan upacara. Nah, dalam perjalanan kedua, sebelum beliau merambah hutan sama pengikutnya, beliau mengadakan dulu ritual dan menanam Pancadatu disertai dengan tirta pengentas, sehingga selamatlah pengikut beliau yang disebut dengan Wong Arga itu. Jadi Pura Basukiat, nah itu berasal dari kata Wasuki yang artinya selamat. Jadi beliau dengan rombongan selamat menanamkan Pancadatu sebagai pondasi awal terbangunnya Pura Agung Besakih secara skala besar. Namun skala kecilnya saat itu telah ditanam tonggak awal berupa Pancadatu oleh Resi Markandeya. Maka tempat ini disebut Basuki. Basuki itu artinya adalah selamat, keselamatan. Basuki itu dan awal nama daripada Pura Besakih ini. Kalau rangkaian upacara yang kami laksanakan di Pura Agung Besakih mengacu kepada Purana, Raja Purana yang kami pakai acuan,
itu memang ada rentang waktu pelaksanaan upacara, selain memang secara umum. Kalau yang 1 tahun sekali itu secara rutin dilaksanakan pada Purnama Sasih Kedasa, bulan ke-10 dalam penanggalan Sasih Bali, itu di Sasih Kedasa itu dilaksanakan dengan penyebutan upacaranya adalah Ida Betara Turun Kabeh. Nah, kemudian pada konsepsi berikutnya yang 10 tahun sekali itu sama. Ida Betara juga turun kabeh, tetapi penamaan dengan konsepnya lebih besar dengan sebutan Karya Agung Panca Wali Krama. Nah, kemudian yang 100 tahun seperti yang saya sampaikan tadi itu namanya Eka Dasaludra, Candi Narmada atau Tribuana. Mengapa Besakih merupakan satu kesatuan 26 komplek pura? Itu merupakan satu kesatuan yang secara diatur secara spesifik kami sampaikan. Dari 26 komplek pura itu ada titik tengahnya itu di Pura Penataran Agung. Nah, Pura Penataran Agung Besakih, jadi Padma 3 ini merupakan intisari dari Tunjung atau Padma itu. Jika kita mekarkan keempat penjuru mata angin, ke barat, selatan, timur, dan utara, ini disebut dengan Catur Loka Pala. Jadi teratai sudah mulai mekar 4. Ya. Nah, Catur Loka Pala ini sesuai dengan arah mata anginnya, di timur sebagai linggih Iswara dengan warna putih, itu adalah Pura Gelap namanya. Kemudian di selatan dengan warna merah, itu adalah Pura Kiduling Kerteng sebagai linggih Brahma. Kemudian yang kuning di timur adalah Mahadewa atau disebut Pura Ulun Kukul, dan yang hitam di Pura Batu Madeg sebagai linggih Wisnu. Nah, inilah 4 daun teratai yang mekar. Kalau dimekarkan lagi menjadi kompleks-kompleks pura yang lain. Juga ada penyirang yang disebut penyirang Wide. Wide itu sisi Kajakau itu adalah pura Penyunyua, sisi Kajakangin atau timur laut adalah pura Pengubangan, tenggaranya adalah pura Pegenian Pesucian, barat dayanya adalah pura Persimpangan. Itu yang disebut jajaran daripada medeknya yang disebut juga ulu suatu mandala. Kalau untuk 3 pura tadi, Pura Dalam Puri, Basukian, dan Penataran Agung ini merupakan sebuah konsepsi yang ada di setiap desa adat di Bali. Hampir di setiap desa adat, kecuali mungkin desa adatnya masih bergabung dengan desa adat lain. Karena ada di Bali 1 Kayangan 3 dimiliki oleh 2 desa adat dan bahkan lebih. Nah, konsepsi Kayangan 3 di Bali, di setiap desa adat seyogianya memiliki Kayangan 3 yang terdiri dari Pura Dalam, Pura Pusah, dan Pura Bali Agung atau Penataran itu. Nah, di Besakih, karena konsepsinya adalah huluning jagat Bali, jadi Besakih ini merupakan puncak, hulu atau kepala dari Pulau Bali, secara skala dan niskala, maka otomatis ketiga pura Kayangan 3 ini menjadi Kayangan Jagat. Pura Dalam sebagai kayangan di masing-masing Kayangan 3 di desa adat masing-masing, di Dalam Puri selain merupakan kayangan desa juga sebagai Kayangan Jagat. Jadi sentra dari Pura Dalam di Bali adalah Dalam Puri. Basukian merupakan Pura Pusah menjadi Pura Pusah Jagat atau Uluning Pusah di Bali. Kemudian Penataran Agung menjadi Penataran Uluning, Penataran di Jagat Bali. Jadi kaitan ketiga pura ini merupakan konsepsi dari Kayangan 3 itu sendiri yang kemudian menjadi hulu di Bali. Jadi kalau di desa adat ada, di Besakih ada, cuma konsepsinya tiga pura sebagai Kayangan 3 di desa adat kami itu menjadi hulu di Jagat Bali. Kami di adat juga membuat suatu aturan. Aturan itu disebut dengan aturan Prarem. Bagi wisatawan yang datang ke Besakih tanpa memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Prarem, masuk sembahyang artinya memaksakan diri untuk sembahyang. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Prarem, kami larang. Kami larang masuk di periangan utama Mandala yang ada 26 komplek pura itu. Ya, secara umum ya jelas para pengunjung atau pemendak harus melakukan persiapan lahir dan batin. Artinya di saat datang bulan bagi kalangan perempuan tidak diizinkan masuk, dan bagi mereka yang berkeinginan masuk ke pura ya pakai pakaian adat Bali dan bawa sesajen. Apa ketentuannya itu? Dari niat paling dalam,
Tidak ada paksaan untuk sembahyang, tetapi harus menyesuaikan pakaian adat busana adat Bali. Dalam keyakinan kami, agama Hindu, khususnya agama Hindu Bali, kita tidak terlepas dari konteks sastra yang disebut Windi Sastra. Di sana dalam beberapa pustaka suci kami itu secara jelas disebutkan bahwa Ekam Ewam Adityam Brahman, hanya ada satu Tuhan, yaitu Brahma itu sendiri. Ekam Ewam Sat Wiprah Bauda Wadanti. Orang-orang bijaksana kemudian menyebut dengan banyak nama sesuai dengan fungsi dan manifestasinya. Kemudian untuk pelaksanaan adat dan budaya Hindu khususnya di Pura Agung Besakih, ini merupakan sebuah warisan kuno dari adat dan budaya yang menjadi warisan adiluhung dari para leluhur kami yang kami terima sampai sekarang dan tentu akan kami lestarikan sampai kapanpun, karena ini merupakan sebuah tanggung jawab dari kami. Kita di sini juga sudah mempunyai rencana kerja. Peranan kita adalah melatih, membina, dan juga mendanai. Contohnya, kita kemarin juga menggelontorkan dana untuk bahan pangan atau kemajuan dari ternak. Terus ada kemajuan dari sarpras. Karena sarpras ini juga sangat mendukung kemajuan dari sebuah desa itu maju atau tidak. Kalau tidak ada sarana prasarana anggap seperti rapat beton, jalan, kalau ini tidak kita perbaiki, ekonomi otomatis akan menjadi surut. Tetapi sarpras dulu kita perbaiki jalur akses. Setelah jalur akses, kita kasih pelatihan. Setelah pelatihan kita danai. Nah, ini kiat-kiat kita atau rencana kerja kita, sehingga pemerintahan desa ini sudah terstruktur dan terorganisir, sehingga rencana kita jelas pasti sasarannya apa, dan itu pun sesuai amanah undang-undang atau sesuai amanah peraturan yang diberikan kepada masing-masing desa. Kalau kita bicara salah satu menjadi tujuan utama kita, bagaimana membuat Besakih itu green and clean. Nah, beberapa program yang mendukung untuk itu adalah yang pertama solar panel untuk listrik. Nah, kita berusaha untuk mulai dan sampai akhir nanti mengkonvert semua energi menjadi energi yang terbarukan. Ya, sehingga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mobil listrik. Jadi ke depan kita akan perluas sehingga areal Besakih, kawasan Besakih itu terbebas dari polusi udara. Kita mengimplementasikan sistem dengan berbasis teknologi, mulai dari semua tiketing, semua pembukuan dan semuanya semua menggunakan sistem, sehingga mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang manual. Kami menerima ini sebagai warisan yang adiluhung, dan kami masyarakat adat meyakini bahwa pura ini telah ada sebelum kami ada saat kami ada, dan akan ada setelah kami tiada. Itu keyakinan kami. Sehingga saya selaku pribadi, selaku pemucuk di pura dengan seluruh komponen adat, tentu memiliki sebuah harapan kepada umat sedharma, generasi muda, bahkan di luar umat kami pun. Ini merupakan sebuah kekayaan Nusantara yang tidak bisa kita pisahkan hanya karena ekstremisme. Karena kita berbeda warna kulit, karena kita berbeda keyakinan, kemudian kita harus menghilangkan keyakinan lain. Tidak, karena konsepsi kami adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa. Jika kita bisa melihat itu sebagai sebuah perbedaan, maka kesamaan konsepsinya pasti ada. Mungkin cara kami yang berbeda, tata cara kami yang berbeda, tetapi tidak melupakan esensi ketuhanan yang ada di dalamnya. Kemudian harapan yang lebih spesifik lagi bahwa mari kita wujudkan sebuah rasa sense of belonging, sense of participation. Jadi rasa memiliki, rasa kecintaan. Kalau orang sudah cinta kan dia fokus itu. Dan kami bangga sebagai masyarakat adat, sebagai generasi muda adat di desa kami, memiliki sesuatu yang merupakan karya yang tak ternilai dari leluhur kami.